Naruto sudah berakhir. Tidak ada episode baru, tidak ada cerita baru. Secara resmi, semuanya selesai sejak tahun 2017. Namun, izinkan aku bertanya satu hal. Jika Naruto benar-benar sudah berakhir, kenapa jutaan orang masih menontonnya setiap hari? Kenapa pertarungan lamanya masih ditonton jutaan kali di YouTube? Kenapa anime yang usianya lebih dari 20 tahun masih bertahan di platform seperti Netflix? Dan kenapa bahkan hari ini nama Naruto masih terasa hidup? Jawabannya sederhana, karena Naruto bukan sekedar anime. Naruto adalah pengalaman emosional, dan pengalaman itu tidak pernah benar-benar berakhir. Naruto pertama kali diciptakan oleh Masashi Kishimoto pada tahun 1999. Saat itu, tidak ada yang tahu bahwa cerita tentang seorang anak ninja yang dibenci desa akan menjadi salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah. Manga Naruto terjual lebih dari 250 juta kopi di seluruh dunia. Itu berarti ratusan juta orang tidak hanya mengenal Naruto, tapi mengikuti hidupnya, melihatnya tumbuh, melihatnya jatuh, melihatnya bangkit kembali. Ini bukan sekedar angka penjualan. Ini adalah bukti koneksi emosional dalam skala global. Ketika anime Naruto diproduksi oleh Studio Pierrot, dampaknya menjadi jauh lebih besar. Anime ini berjalan selama 15 tahun, total 720 episode. Bayangkan itu, 15 tahun. Beberapa penonton mulai menonton Naruto saat mereka masih anak-anak dan menyelesaikannya saat mereka sudah dewasa. Naruto bukan hanya sesuatu yang mereka tonton. Naruto adalah sesuatu yang mereka jalani. Dan inilah fakta yang paling menarik. Naruto tidak selalu memiliki animasi terbaik. Bahkan jika dibandingkan dengan anime modern, beberapa episode Naruto terlihat sederhana, tidak sempurna. Namun, anehnya, itu tidak pernah menghentikan orang untuk menontonnya. Karena kekuatan Naruto bukan pada visualnya. Kekuatan Naruto adalah perasaannya. Setiap orang yang pernah menonton Naruto, ingat bagaimana rasanya melihat dia sendirian di ayunan itu. Tidak ada yang mendekatinya, tidak ada yang peduli padanya. Dan untuk pertama kalinya, anime tidak terasa seperti fantasi. Anime terasa nyata. Naruto tidak terasa seperti karakter. Dia terasa seperti manusia. Dan disitulah semuanya berubah. Secara global, Naruto menjadi salah satu anime paling sukses sepanjang sejarah. Ditayangkan di lebih dari 80 negara, diterjemahkan ke puluhan bahasa, dan ditonton oleh jutaan orang dari berbagai budaya. Tidak peduli dari mana asalmu, cerita Naruto tetap terasa relevan. Karena rasa kesepian adalah sesuatu yang universal. Dan bahkan setelah tamat, Naruto tidak kehilangan pengaruhnya. Di YouTube, pertarungan Naruto versus Pain, Naruto versus Sasuke, masih ditonton jutaan kali setiap tahun. Fans tidak hanya menontonnya sekali, mereka menontonnya berulang-ulang. Karena mereka tidak hanya mencari pertarungan, mereka mencari perasaan yang sama seperti pertama kali mereka menontonnya. Di Netflix, Naruto terus menjadi salah satu anime paling banyak ditonton. Generasi baru menemukannya dan mengalami perjalanan yang sama. Ini adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi. Banyak anime hanya populer saat tayang. Naruto populer, bahkan setelah berakhir. Secara total, franchise Naruto menghasilkan miliaran dolar. Dari manga, anime, film, game, dan merchandise. Namun, angka ini tidak menjelaskan hal yang paling penting. Karena nilai sebenarnya Naruto tidak bisa diukur dengan uang. Nilai sebenarnya Naruto adalah dampaknya pada manusia. Naruto mengajarkan satu hal yang sederhana, bahwa bahkan seseorang yang paling sendirian sekalipun masih bisa menemukan tempatnya di dunia. Naruto mengajarkan bahwa kegagalan bukan akhir, bahwa ditolak bukan berarti tidak berharga, dan bahwa mimpi, tidak peduli seberapa mustahil, masih bisa menjadi kenyataan. Dan mungkin itulah alasan kenapa Naruto tidak pernah benar-benar berakhir. Karena Naruto tidak hidup di episode baru.
Naruto hidup di ingatan penontonnya. Naruto hidup di orang-orang yang tumbuh bersamanya. Naruto hidup di kita. Ada anime dengan animasi lebih bagus, ada anime dengan visual lebih modern, namun sangat sedikit anime yang mampu menciptakan ikatan emosional selama berpuluh-puluh tahun. Naruto melakukan itu, dan mungkin itulah pencapaian terbesar Naruto. Bukan rating, bukan penjualan, bukan rekor, tapi fakta bahwa bahkan hari ini, jutaan orang masih peduli padanya. Naruto bukan hanya anime sukses, Naruto adalah fenomena. Naruto adalah bagian dari masa kecil, bagian dari kehidupan, dan bagian dari siapa kita hari ini. Karena pada akhirnya, Naruto bukan hanya cerita tentang ninja, Naruto adalah cerita tentang kita. Dan itulah alasan kenapa, meskipun ceritanya sudah berakhir, legenda Naruto tidak akan pernah berakhir.